Apa pentingnya cara berpikir kreatif? Di dunia kerja tentu kerap menjumpai banyak sekali permasalahan, baik itu berkaitan dengan personal maupun perusahaan. Namun, seringkali suatu penyelesaian tidak membuahkan hasil, sehingga perlu memutar otak untuk mencapai solusi terbaik. Pertama, menciptakan produk lebih unggul. Produk yang memiliki kualitas terbaik dengan berbagai keunggulan tentu lebih disukai oleh konsumen, karena mereka akan mendapatkan manfaat yang lebih dan tidak yang diperoleh dari produk lain. Untuk menciptakan perlu kemampuan creative thinking. Selain kreatif, perusahaan juga memerlukan kemampuan berpikir secara analitis dan kritis. Ini dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan serta keinginan konsumen. Selain itu juga dapat melihat peluang dan potensi pasar. Ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama, ada aspek kognitif. Ciri-ciri kreativitas yang berhubungan dengan kemampuan berpikir kreatif atau divergen, yang ditandai dengan adanya beberapa keterampilan tertentu, seperti keterampilan berpikir yang lancar, berpikir yang luas atau fleksibel, berpikir orisinal, dan keterampilan merinci, serta keterampilan menilai. Makin kreatif seseorang, makin banyak ciri-ciri yang melekat pada dirinya. Yang kedua, ada aspek afektif. Ciri-ciri kreatif yang lebih berkaitan dengan sikap atau perasaan seseorang yang ditandai dengan berbagai perasaan tertentu, seperti rasa ingin tahu, bersifat imajinatif atau fantasi, sifat berani mengambil resiko, sikap menghargai, percaya diri, keterbukaan terhadap pengalaman baru. Inilah pentingnya kemampuan dalam berpikir dengan penuh kreatif. Yang pertama dapat menciptakan produk lebih unggul, yang kedua menghandle berbagai situasi, ketiga meningkatkan optimisme, dan yang keempat menyebarkan semangat secara luas. Selanjutnya, indikator berpikir kreatif. Yang pertama, kelancaran berpikir, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikir seseorang secara cepat. Dalam kelancaran berpikir, yang ditekankan adalah kualitas dan kuantitas. Yang kedua, keluasan berpikir, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide, jawaban-jawaban atau pertanyaan-pertanyaan bervariasi, dapat menghasilkan suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, mencari alternatif atau arah yang berbeda, serta mampu menggunakan bermacam-macam pendekatan atau cara pemikiran. Orang kreatif adalah orang yang luas dalam berpikir. Mereka mudah dapat meningkatkan cara berpikir lama menggantikan dengan cara pikir yang baru. Elaborasi, yaitu kemampuan mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari suatu proyek atau gagasan situasi sehingga menjadi lebih baik. Originalitas, yaitu kemampuan untuk mencetus gagasan unik atau kemampuan untuk mencetus gagasan asli. Adapun tahap-tahap proses berpikir kreatif. Yang pertama pada tahap ini adalah persiapan. Individu berusaha mengumpulkan informasi atau data untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Individu mencoba memikirkan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dengan bekal ilmu, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Individu mencoba menjejaki jalan yang mungkin ditempuh untuk memecahkan masalah tersebut. Namun pada tahap ini belum ada arah yang tepat meskipun telah mampu untuk mengeksplorasikan berbagai alternatif pemecahan masalah. Yang kedua adalah inkubasi. Pada tahap ini, proses pemecahan masalah dialami dalam alam prasadar. Individu seakan-akan melupakannya. Jadi pada tahap ini, individu seakan-akan melepaskan diri dari masalah yang dihadapinya untuk sementara waktu. Dalam artinya, tidak memikirkan secara sadar, melainkan mengedepankan dalam alam prasadar. Proses ini bisa lama, bisa pula sebentar, sampai kemudian inspirasi atau pemecahan masalah muncul. Yang ketiga, iluminasi. Pada tahap ini telah timbul inspirasi atau gagasan baru, serta proses psikologi yang mengawali dan mengikuti munculnya inspirasi atau gagasan baru. Proses ini timbul setelah diendapkannya dalam waktu tertentu. Keempat adalah verifikasi. Pada tahap ini, gagasan yang timbul dievaluasi secara kritis atau konvergen, serta di tahap pada realitas. Pada tahap ini, pemikir dan sikap spontan harus diikuti oleh pemikir selektif dan sengaja. Penerima secara spontan juga harus diikuti oleh pemikir secara kreatif dan sengaja.
Penerimaan secara total harus diikuti oleh hati-hati, dan imajinasi diikuti oleh penguji yang realitas.